Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan saya Happy Tiwinarti SPD MPD NIJN 0020587006. Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan Masyarakat, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Mular Waman Samarinda. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tugas dari Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya juga menerapkan sistem pengajaran berupa sistem DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery adalah cara atau strategi saya sebagai dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Selama pertemuan perkuliahan berlangsung, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan PBL agar mahasiswa dapat memahami secara mendalam tentang materi yang diberikan dan mengaitkan materi dengan pengalaman belajar atau praktik lapangan terhadap kehidupan nyata di masyarakat. Di awal perkuliahan, saya membuat absensi kelas dan memberikan materi melalui Start Unmul guna memudahkan mahasiswa mengisi absensi dan mendownload sendiri materi perkuliahan. Materi perkuliahan saya menggunakan PPT PowerPoint berupa referensi seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan video pembelajaran yang disesuaikan pada materi perkuliahan. Interaction adalah interaksi saya dan mahasiswa melalui proses feedback selama perkuliahan untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan aktif, dan capaian pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Assessment adalah proses mengevaluasi sejauh mana mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran melalui tugas yang saya berikan. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu andragogi. Saya mengajar pada semester 2 genap dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah yang wajib program studi pendidikan masyarakat serta yang ditempuh selama 16 pertemuan, yang termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman dan menerapkan andragogi sebagai dasar pembelajaran orang dewasa kepada mahasiswa terkait keilmuan pendidikan masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari yaitu konsep andragogi, perbedaan pedagogi dan andragogi, dan yang implementasinya, faktor dan kebutuhan belajar andragogi, perspektif pembelajaran dan proses pembelajaran andragogi, peran dan fungsi pembimbingan dalam suasana belajar kondusif, strategi pembelajaran andragogi, dan bentuk-bentuk penyelenggaraan andragogi. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mahasiswa pada mata kuliah ini adalah merancang dan mengolah proses pembelajaran masyarakat secara inovatif, serta melakukan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Mengelola proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan program pendidikan masyarakat yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah andragogi yaitu mahasiswa mampu memahami konsep, ruang lingkup, sejarah, dan perbedaan dengan pedagogi, serta penerapannya dalam keilmuan pendidikan masyarakat berbasis pendekatan andragogi. Mahasiswa mampu merancang, mengembangkan, dan mempresentasikan strategi pembelajaran berbasis pendekatan andragogi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan orang dewasa di berbagai program pendidikan masyarakat. Mahasiswa mampu memiliki sikap empati, menghargai perbedaan latar belakang peserta didik, dan konsisten dalam menerapkan keilmuan pendidikan masyarakat berbasis pendekatan andragogi. Kajian dalam mata kuliah andragogi meliputi 1. Konsep andragogi, 2. Perbedaan pedagogi dan andragogi, 3. Asumsi pengajaran orang dewasa belajar dan implementasinya, faktor kebutuhan proses pembelajaran andragogi, 5. Peran dan fungsi pembimbingan dalam suasana belajar kondusif, 6. Strategi belajar dalam pembelajaran andragogi, 7. Bentuk-bentuk penyelenggaraan andragogi terkait pendidikan masyarakat. 8. Bentuk-bentuk program andragogi terkait lembaga pemerintahan.
Pada mata kuliah andragogi dilaksanakan melalui perkuliahan tatap muka di kelas dan kajian lapangan di lembaga penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Mata kuliah andragogi dilaksanakan melalui berbagai metode pembelajaran, yaitu ceramah dilaksanakan untuk memberikan informasi berupa materi perkuliahan kepada mahasiswa. Yang kedua, diskusi kelompok dilaksanakan untuk memotivasi mahasiswa dalam berpikir kritis, partisipatif, dan menambah wawasannya melalui diskusi secara topik yang dibahas dalam materi perkuliahan. Studi lapangan dilaksanakan berupa kunjungan langsung ke lembaga penyelenggaraan program pendidikan masyarakat sebagai penerapan nyata dalam konteks andragogi. Proses project-based learning dilaksanakan untuk menyesuaikan mahasiswa berpikir kritis dan kontekstual dalam mengembangkan pembelajaran berbasis pendekatan andragogi. Penilaian perkuliahan untuk mata kuliah andragogi dengan mengacu pada indikator dan bobot penilaian dari Universitas Mular Warman berupa skema penilaian 1 sebagai berikut. Tugas 25%, afektif 10%, UTS 15%, UAS 25%, project 25%. Penilaian perkuliahan skema 1 ini telah dicantumkan ke dalam RPS, rencana pembelajaran semester, dan telah disampaikan pada awal pembelajaran, yaitu mulai kontrak perkuliahan. Melalui perkuliahan ini, saya berusaha dalam meningkatkan pemahaman bahwa pembelajaran orang dewasa membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan pembelajaran anak-anak, sehingga mahasiswa dilatih untuk mampu menjadi fasilitator yang partisipatif, reflektif, dan kontekstual dalam mengembangkan pembelajaran berbasis pendekatan andragogi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran yang saya laksanakan untuk mata kuliah andragogi pada pertemuan yang membahas materi perbedaan pedagogi dan andragogi. Silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah andragogi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, nanti tolong sebelum kita mulai ke pertemuan perkuliahan kita hari ini ya, isi dulu absensi di Star Unmul ya. Nah, nanti setelah diisi silahkan dilihat RPS dan PPT untuk pertemuan kita hari ini. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan ajaran masing-masing ya. Silahkan berdoa. Selesai. Hari ini mata kuliah kita yaitu tentang andragogi yang kemarin sudah kita bahas tentang pertemuan pertama ya. Ini sekarang masuk ke pertemuan 2. Nah, di pertemuan 2 ini ya, perkuliahannya tentang pengertian pedagogi dan andragogi, serta ada perbedaan pedagogi andragogi berbagai aspek, dan juga nanti ada penugasan yang akan dikerjakan dan dipresentasikan di pertemuan berikutnya ya. Sebelum itu kita lanjutan yaitu tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini mampu untuk mengenali perbedaan antara pedagogi dan andragogi. Lanjut. Nah, masih ingatkah? Masih ingatkah dalam artian di sini yaitu kita akan mengulas kembali pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya ada nggak ya yang bisa mengingat kembali, membantu saya? Nah, coba silakan. Saya Bu izin menjawab. Pertemuan minggu lalu itu tentang konsep andragogi, ruang lingkup andragogi, sejarah andragogi. Di mana konsep andragogi sendiri itu tentang pendidikan orang dewasa. Ya, benar ya. Kemarin pertemuannya yang pertama yaitu tentang konsep andragogi, ruang lingkup andragogi, dan sejarah andragogi. Saya jelaskan sedikit ya. Konsep ini berupa pengertiannya yaitu ilmu dan seni tentang cara membantu orang dewasa belajar. Oke. Secara ruang lingkupnya ada konsep diri, pengalaman, ada kesiapan belajar, orientasi belajar orang dewasa, penciptaan iklim belajar, diagnosis kebutuhan belajar,
perencanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Ini nanti kita akan ulas lebih dalam ke pertemuan berikutnya ya. Selanjutnya tentang sejarah andragogi ya. Digunakan andragogi ini oleh para ahli yaitu Alexander Kemp dari 1833 yang dikembangkan lebih lanjut oleh Malcolm Knowles yaitu 1960 yang menjadi teori pendidikan orang dewasa. Nah, untuk di Indonesia ya, andragogi mulai diterapkan dalam program keaksaraan, khusus, kesetaraan, pelatihan kerja dan pendidikan non formal dan juga pendidikan sepanjang hayat, di mana kalian saat ini terus belajar tidak pernah berhenti ya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke pengertian pedagogi. Tapi untuk itu kita lihat dulu video ini agar lebih mendalam apa sih arti dari pendidikan pedagogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sampai di sini saja ya. Lanjut kita ke ini contoh untuk pedagogi ya dalam proses pembelajarannya. Ini saya ambil contoh dalam paket C dan pelatihan menjahit. Coba kalau di paket C gimana? Ini paket C ya. Yang selanjutnya untuk pelatihan menjahit. Selesai. Nah, di sini terlihat ya, yang tadi video pertama, 2, dan ketiga ya, lihat perbedaannya jelas. Karena yang pertama tadi di dalam pendidikan formal. Kalau yang ini, slide selanjutnya tadi, video itu andragogi diterapkan pada saat pendidikan non formal. Selanjutnya, nah di sini ya, berdasarkan video yang ditayangkan tadi, apa yang Anda ketahui tentang pedagogi dan andragogi? Pernahkah Anda melihat dan merasakan sendiri tentang pedagogi dan andragogi? Silahkan siapa yang membantu saya untuk menjawab? Saya Bu. Jadi pengalaman saya tentang pedagogi sama andragogi itu, yang pertama pedagogi itu mengikuti pendidikan formal seperti SD, SMP, sama SMA. Sedangkan andragogi itu saya pernah ngikutin di LKP Cendanat tentang pelatihan kursus komputer. Itu ya yang pernah dilaksanakan oleh Mbak Fadilah pada saat dia pendidikan formal ya, yaitu menjalani sekolah seperti SD, SMP, dan SMA. Tapi kalau di andragogi, yaitu yang diterapkan di lembaga pendidikan masyarakat kita, ya seperti pelatihan kursus tadi ya, salah satunya ada kursus komputer ya Mbak ya tadi ya. Oke, dilanjut. Nah ini perbedaannya kelihatan dari gambar ya. Di sini pedagogi memakai pakaian yang formal atau seragam namanya ya. Kalau sedangkan dari pedagogi itu ada yang memang diseragamkan pakai baju olahraga dan ada juga yang tidak bisa terlihat. Namanya juga pendidikan dewasa ya, tidak semua memakai baju yang seragam, kadang memakai baju batik atau memakai baju yang bebas yang pantas syarat di pembelajaran mereka gitu ya. Lanjut. Nah, kita masuk dari segi pengertian ya. Pedagogi adalah PAID, yaitu yang artinya adalah anak, agogos memimpin, jadi ilmu dan seni mengajar anak-anak ya. Dimana dalam pedagogi ya, anak sebagai objek yang pasif, guru sebagai subjek yang aktif. Mengapa demikian? Karena anak dikatakan objek yang pasif kadang hanya bisa menerima dari penjelasan guru gitu ya. Sedangkan guru di sini adalah seorang yang memimpin pembelajarannya. Jadi lebih ke arah yang
aktif daripada si siswanya. Lanjut ya, andragogi. Ya, ana dibaca andra. Orang dewasa agogos yaitu yang artinya membimbing dan membina. Jadi ilmu dan seni mendorong orang dewasa untuk belajar ya. Di sini ya orang dewasa ditinjau dari segi fisik sudah cukup berumur. Dalam status tuh ada yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan swasta dan lain-lainnya. Dan juga ada kebutuhan pendidikan. Jadi di sini orang dewasa sudah memiliki PKA yaitu psikomotorik kognitif dan afektif, di mana itu sudah melekat dalam dirinya. Karakteristik di sini ada pedagogi dan andragogi ya. Nah itu untuk pedagogi ya, peserta didik dianggap belum dewasa dalam artian perlu bimbingan penuh karena anak-anak itu tidak bisa belajar kalau tidak disuruh, biasanya seperti itu. Jadi bukan atas kemauan sendiri, tapi dia harus dituntut untuk bagaimana waktunya belajar dan bagaimana waktunya untuk meluangkan waktu dalam belajarnya, gitu ya. Sedangkan andragogi ya, peserta didik dianggap memiliki pengalaman, kebutuhan dan kemandirian dalam belajar. Andragogi berbeda dengan pedagogi, dia orang dewasa ya. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tapi hanya bersifatnya sukarela, berpartisipasi dalam belajar. Lanjut, sasaran ya, sasaran jelas berbeda. Kalau untuk pedagogi ya, anak-anak. Dan di sini dalam usia anak-anak dan remaja, ya. Dilanjut, andragogi untuk orang dewasa di luar dari usia sekolah ya. Bebas, tapi dalam arti dia yang usia yang produktif dan masih mau untuk belajar. Oke, pendekatan ya. Pendekatan di sini pedagogi berpusat pada guru, di mana guru untuk berfungsi mengontrol dan memberikan pengarahan ya dari awal menentukan tujuan sampai ke proses pembelajaran dan evaluasinya ya. Dan andragogi di sini berbeda ya. Kalau tadi pedagogi dengan pengarah dari guru, tapi kalau andragogi bersifatnya berpusat pada peserta didik ya, di mana mengutamakan partisipasi aktif ya, bersifat sukarela, gitu, ikhlas, benar-benar mau mempelajari pengetahuan, dan dari peserta didik menentukan tujuan dan prosesnya. Jadi dia tidak serta-merta mengikuti suatu kegiatan pembelajaran mau paket A, B, dan C, kursus, pelatihan yang lain. Itu tidak kita paksa. Oke, dilanjut ya. Perbedaan dalam tujuan pembelajaran ya, pedagogi ya. Menguasai materi akademik dasar, disiplin, dan pengetahuan awal ya. Di sini anak-anak juga dituntut untuk memahami, menerapkan pengetahuan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Berbeda dengan andragogi yang ke arah memecahkan masalah kehidupan nyata ya. Di sini ada juga melakukan pemandiri dan pemberdayaan. Mengapa? Karena kan dia belajar bukan untuk pengetahuan umum yang pernah didapat di dasar, tapi untuk melanjutkan ke pengetahuan berikutnya, untuk penambahan wawasan, di mana dia merasa kurang untuk dari segi pengalaman dan pengetahuannya. Jadi untuk ya kalau misalnya di dalam dunia kerja ada skill yang bisa menjadi tuntutan atau menjadi pendamping dari pengetahuannya gitu ya. Lanjut, memberikan fleksibilitas dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pengalaman peserta. Lanjut, perbedaan dalam proses pembelajaran ya. Pedagogi bersifatnya struktur, mengikuti kurikulum ketat dan bersifat satu arah. Dilanjut, andragogi. Andragogi tadi bersifat fleksibel, berbasis masalah, dan partisipatif dan dialogis. Dalam artian ya, fleksibel tadi pembelajaran ada diskusi bersama atau ada praktek juga. Jadi bersifat partisipasi bersama teman mengerjakan pekerjaan tugasnya misalnya. Dan dialogis. Dialogis dalam arti sharing dengan temannya ya. Oke, lanjut. Perbedaan dalam peran guru atau tutor ya. Pedagogi dalam dunia formal yaitu guru sebutannya ya, tapi kalau dalam dunia pendidikan formal sebutannya adalah tutor, fasilitator, dan instruktur dan sebutan lainnya. Ya, guru sebagai tadi ya pengajar utama atau fokus utama dan sebagai pengendali proses belajar.
dan dilanjut oleh tutor sebagai fasilitator yaitu pendamping dan motivator belajar. Lanjut, perbedaan dalam motivasi belajar ya pedagogi umumnya bersifat eksternal, dalam artian ya pedagogi yaitu anak-anak itu tidak seperti orang dewasa. Dia mau belajar harus ada arahan atau dorongan. Nah, di situ ya motivator belajar dipicu oleh aturan, struktur dan penghargaan semua dari guru. Selanjutnya dari andragogi ya umumnya bersifat internal. Mengapa internal? Karena di sini andragogi yaitu orang dewasa tidak disuruh untuk belajar, tapi atas kemampuan diri, ikhlasan, sukarela dan berpartisipatif dalam pembelajarannya itu biasanya berhubungan dengan kebutuhan hidup, misalnya dari segi pekerjaan atau minat pribadi untuk menambah wawasan. Lanjut, motivator berasal dari tujuan yang relevan, yaitu dari berdasarkan kebutuhan peserta didik ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini ya ada yang sudah paham atau ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya Bu, tentang andragogi atau pendidikan orang dewasa. Pertanyaan saya, mengapa pendekatan andragogi ini penting diterapkan dalam pendidikan non-formal? Sekian, terima kasih. Karena ya pendekatan andragogi itu penting bagi orang dewasa. Dia berbeda dengan penerapannya pendekatan untuk anak-anak. Jadi juga dalam segi karakteristik, dari segi usia, dari segi pengalaman, kebutuhan, ya orang dewasa itu kalau belajar memang berbeda. Jadi pendekatannya itu kita lakukan berupa partisipatif, aktif, secara dialogis dan kontekstual. Kita lanjut ke diskusi kelompok sebentar ya. Nanti saya bagi kelompok, yang sebelah sini pedagogi, yang sebelah sini andragogi. Oke. Tapi saya jelaskan dulu sebentar ya tentang analisis contoh penerapan pedagogi di pendidikan formal. Nah, contoh kasusnya adalah guru SD mengajar ya di kelas 4 dalam mata pelajaran IPA, di mana muridnya ini terlihat pasif dan tidak mau bertanya meskipun tidak memahami materi. Murid lebih sering diam karena takut salah atau dimarahi guru ya. Nah, di sini ya ada tantangan yang dihadapi guru. Yang pertama, murid kurang percaya diri untuk bertanya. Guru menjadi pusat informasi, tapi hanya murid bisanya cuma menerima ya. Dan komunikasi hanya satu arah menyebabkan siswa tidak aktif. Soalnya di sini ya untuk grup sini pedagogi, yaitu ya seorang guru SD menghadapi siswa yang pasif dan takut bertanya saat pelajaran berlangsung. Apa pendekatan yang paling tepat agar siswa lebih aktif dan komunikatif? Jawaban pilihannya, yang A, memberikan hukuman kepada siswa yang tidak bertanya. B, meminta siswa mencatat semua materi tanpa bertanya. Yang C, menggunakan pendekatan kelompok kecil dan memberikan penguatan positif. Yang D, menghindari diskusi agar pelajaran tetap fokus. Ini untuk yang pedagogi, silakan nanti dijawab ya. Dilanjut ya. Yang andragogi, penerapannya dalam pendidikan non formal atau masyarakat. Contoh kasusnya adalah seorang tutor mengajar pelatihan keterampilan menjahit di rumah di sebuah PKBM untuk ibu-ibu rumah tangga. Beberapa peserta merasa minder karena tidak pernah sekolah dan merasa terlambat belajar. Mereka cenderung diam dan takut untuk mencoba praktik. Nah, tantangan yang dihadapi tutor di sini ya. Yang pertama adalah peserta dewasa, yaitu orang dewasa, membawa pengalaman negatif masa lalu dan arti trauma belajar. Ada rasa malu, minder, dan tidak percaya diri, komunikasi cenderung kaku di awal pertemuan. Soalnya, nah, seorang tutor menghadapi peserta pelatihan menjahit yang merasa minder karena tidak pernah sekolah. Apa langkah yang tepat Pak agar peserta lebih percaya diri dan komunikatif? Jawaban pilihannya, A, memberikan tugas membaca buku secara individu. B, langsung menilai hasil jahitan peserta secara ketat. C, mengawali pembacaan dengan diskusi ringan dan membangun kedekatan personal. D, meminta peserta menghafal teori menjahit sebelum praktek. Dari sini
Siapa yang sudah ingin menjawab? Ya, oke. Siapa namanya? Ihsan, Bu. Ihsan. Oke, dari kelompok Ihsan, silakan. Jadi di soal pedagogi, di mana seorang guru SD menghadapi siswa yang pasif dan takut bertanya saat pelajaran berlangsung, apa pendekatan yang paling tepat agar siswa lebih aktif dan komunikatif? Jadi kelompok kami sudah mendiskusikan dan juga menemukan jawabannya, di mana untuk jawabannya itu menggunakan pendekatan kelompok kecil dan memberikan penguatan positif. Untuk alasannya juga simpel aja, Bu. Untuk kita sebagai siswa juga pernah mengalami di mana kita mengalami rasa malu atau rasa kurang aktif dikarenakan tidak ada rasanya suasana aktif oleh guru itu sendiri. Jadi guru berperan aktif sebagai motivator untuk memberikan sebuah dukungan kepada siswanya agar lebih aktif dan komunikatif. Itu Bu alasannya, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ando Gigi sudah siap? Oke, bagaimana? Apa pilihannya? Jadi setelah melakukan diskusi dengan teman-teman, untuk pertanyaan apa langkah awal yang tepat agar peserta lebih percaya diri dan komunikatif, kami sepakat untuk menjawab C, yaitu mengawali pembelajaran dengan diskusi ringan dan membangun kedekatan personal. Pilihan C kami anggap benar karena ketika peserta tidak percaya diri, alangkah baiknya pembelajaran tutor maksudnya melakukan diskusi terhadap peserta didik agar dari diskusi tersebut, kedekatan antara tutor dan warga belajar lebih tercipta adanya kedekatan tersebut. Jadi nanti peserta didiknya lebih percaya diri dan lebih leluasa untuk melakukan pembelajaran. Oke, kita lihat ya jawabannya. Untuk yang pedagogi ini tadi soalnya jawabannya tepat yang C ya. Untuk yang andragogi jawabannya juga tepat yang C ya. Lanjut, bantu saya untuk menyimpulkan dari mata kuliah tentang perbedaan andragogi pedagogi. Silakan, siapa yang bisa bantu saya? Boleh izin Bu, saya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas materi yang tadi telah Ibu jelaskan mengenai andragogi dan pedagogi. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang pedagogi. Jadi pedagogi sendiri merupakan ilmu atau seni mengajar pada anak-anak yang mana implementasinya bisa kita lihat pada pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA, di mana pada pendidikan formal tersebut pembelajarannya lebih terfokus satu arah, yaitu di mana guru menjelaskan. Nah, pedagogi ini merupakan ilmu yang mengajarkan bagaimana sih proses pembelajaran kepada anak-anak, terus bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang efektif. Tentunya juga di sini pendekatan yang dilakukan adalah direktif, yaitu instruksi, dan juga terstruktur, yaitu mengikuti dengan kurikulum yang diterapkan pada saat itu. Tepat sekali ya, alhamdulillah sudah paham yang bagian pedagogi. Nah, yang bagian andragogi siapa yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan? Izin menyimpulkan, sebelumnya juga terima kasih atas penjelasannya Ibu, sangat mudah kami pahami, di mana andragogi ini adalah seni dan ilmu membimbing orang dewasa belajar yang dimana fokusannya pada pengalaman, kebutuhan, dan kemandirian pada peserta didik tersebut. Tentu sasarannya adalah orang-orang dewasa dan dilakukan secara partisipatif, di mana orang-orang dewasa ini melakukan pembelajaran secara sukarela, kemudian secara dialogis juga pembelajaran dilakukan sesuai dengan pengalaman atau kadang mereka sharing satu sama lain untuk menambah ilmu. Sudah, alhamdulillah. Kita lanjut ya ke penugasan. Yang pertama ya, silakan bagi kelas menjadi 4 kelompok besar, di mana setiap kelompok nanti akan mendiskusikan bagaimana penerapan andragogi dalam pembelajaran orang dewasa dengan tinjauan dari referensi, artikel jurnal, atau dari berita terkini, berdasarkan hitungan secara acak, nanti tidak berurutan. Mahasiswa yang terpilih, kelompoknya akan berkewajiban melaporkan secara presentasi berupa PPT, dan kelompok lain memberikan feedback, yaitu berupa pertanyaan, masukan, dan tanggapan ya. Catatannya di sini ya, penilaiannya saya ambil dari afektif, kognitif, dan psikomotoriknya ya. Sudah paham dengan tugasnya? Paham. Oke. Sampai di sini ya akhir dari pembelajaran perkuliahan kita. Silakan berdoa, dimulai.
selesai. Selamat beraktivitas dan semoga sehat di pertemuan berikutnya.